Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Masih seputar dunia perburuan, kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berdiskusi atau berbagi informasi tentang terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kita bisa salah satunya adalah PHK mengenai pekerja yang sakit. Bahwa kita pahami, kita ketahui bahwa salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan untuk mem-PHK pekerjanya adalah di saat pekerja tersebut mengalami sakit atau dalam kondisi sakit. Itu tidak boleh dilakukan PHK, karena itu ada di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah diatur jelas bahwa perusahaan dilarang mem-PHK bagi pekerja yang sakit. Nah, namun kita bisa lihat dan kita bisa saksikan sendiri bagaimana ketidakpahaman dari kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja di saat mereka mengalami sakit. Banyak sekali kita mendengar informasi atau berita-berita khususnya yang menyangkut tentang kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja yang justru di saat dia sakit, entah karena akibat hubungan kerja ataupun sakit berkepanjangan, malah di PHK, yang jelas-jelas di undang-undang tidak memperbolehkan tentang hal itu. Nah, sementara ketika si pekerja tersebut sakit dan dia sudah tidak ingin lagi melanjutkan pekerjaannya atau bekerja kembali, si pekerja tersebut bisa mengajukan diri untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Artinya PHK tersebut atas inisiatif atau atas kehendak si pekerja, jadi bukan dari pihak perusahaan. Nah, di saat pekerja ini sakit, kemudian tentunya telah dibuktikan dengan surat dokter dan itu sakit berkepanjangan, si pekerja boleh mengajukan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, bagaimana dengan hak-haknya? Untuk hak-hak pekerja yang berakhir putus hubungan kerja itu bisa mendapatkan hak-haknya, dan itu hak-haknya berbeda. Hak-haknya berbeda. Artinya berbeda, bukan hitungan biasa. Nah, ini banyak juga yang ternyata nggak paham juga. Ketika PHK karena sakit ini disamakan dengan PHK biasa, ini sangat berbeda. Khusus untuk PHK karena sakit, ini perhitungannya sangat berbeda, yaitu 2 kali pesangon plus 2 kali penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Nah, kalau PHK biasa kan sering kita dengar 1 PMTK, 2 PMTK, seperti itu. Tapi khusus untuk PHK karena sakit ini sangat berbeda, yaitu 2 kali pesangon, 2 kali penghargaan masa kerja. Nah, untuk pesangon sendiri, kawan-kawan bisa lihat tabelnya di Undang-Undang 13 tahun 2003, termasuk tabel penghargaan masa kerjanya, besarannya berapa. Itu teman-teman juga bisa lihat di Undang-Undang 13 tahun 2003. Di sana tercantum jelas untuk masa kerja sekian, pesangonnya sekian, penghargaan masa kerjanya sekian, itu tercantum jelas. Tapi yang jelas untuk PHK karena sakit itu adalah 2 kali pesangon, 2 kali penghargaan masa kerja.
Jadi ini banyak sekali yang nggak paham, banyak sekali yang nggak tahu, sehingga banyak juga yang perhitungannya nggak jelas. Nah, ini yang paling diuntungkan adalah pihak perusahaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran atau sedikit berbagi informasi. Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang lupa, sehingga ketika kawan-kawan menderita sakit ataupun mengajukan diri untuk di PHK karena sakit, itu hitungannya berbeda. Jadi setidak-tidaknya ini akan menjadikan sebuah pemahaman tersendiri atau menjadi bekal di saat kita nanti memang sudah tidak lagi di luar perusahaan. Kawan-kawan bisa melihat lebih jelasnya, lebih detailnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang besarannya tabel pesangon dan penghargaan masa kerja. Di situ masing-masing PHK sudah tercantum jelas PHK karena apapun, di situ ada semua. Yang jelas buruh harus belajar, buruh harus sering membaca agar kita tahu dan kita bisa membangun masa depan buruh itu sendiri. Salah satu yang membuat buruh terpuruk adalah buruh enggan untuk membaca, buruh enggan untuk belajar. Itu salah satu yang membuat buruh semakin terpuruk. Dan hampir 80% buruh itu enggan membaca dan enggan untuk belajar. Mereka hanya menggantungkan kepada orang lain, termasuk kepada para pengurusnya, bahwa serikat pekerja dibangun untuk bersama-sama, membangun bersama-sama dan mewujudkan bersama-sama, bukan hanya segelintir orang yang diserahkan tanggung jawab. Saatnya buruh cerdas, buruh bermartabat, dengan belajar dan membaca, bangun kebersamaan para buruh itu sendiri untuk memperkuat perjuangan. Tetap utamakan kesehatan, utamakan keselamatan. Perjuangan ini masih sangat panjang. Semakin hari PHK semakin banyak, kondisi buruh semakin tidak stabil, dan dibutuhkan para buruh yang cerdas, para buruh yang cerdik, dan persatuan buruh yang semakin kuat. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.